Nama saya Rudi dari bumdes.id. Senang bertemu dengan Anda semua dalam seri manajemen BUMDes. Dalam beberapa video, kami akan memaparkan hal-hal yang sangat prinsip dalam pengelolaan BUMDes. Kami akan memulai dengan tema apa itu BUMDes. Sebelum kita menjelaskan apa itu BUMDes, ada beberapa data yang perlu kita perhatikan. Saat ini ada 74.910 desa yang ada di Indonesia. Sayangnya, baru 25% yang telah memiliki BUMDes. 75% desa belum mendirikan BUMDes. Sayangnya lagi, dari 18.446 BUMDes yang sudah berdiri, hanya 20% yang berjalan dengan baik. 80% baru memiliki papan nama dan belum beroperasi, sehingga hasilnya belum dirasakan oleh masyarakat. Sehingga timbul dua pertanyaan besar. Mengapa sebagian besar desa belum mendirikan BUMDes? Yang kedua, mengapa dari sekian BUMDes sebagian besar belum berjalan dengan baik? Salah satu penyebabnya adalah masih banyak pihak yang belum paham tentang apa itu BUMDes, apa itu badan usaha milik desa. Sesuai dengan definisinya, badan usaha milik desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa, baik secara penyertaan langsung maupun berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan. Dan yang terpenting, tujuannya adalah untuk sebesar-besar kesejahteraan masyarakat desa. Sehingga BUMDes ini memiliki dua fungsi. Yang pertama, dia harus bisa menghasilkan profit karena dia merupakan badan usaha, tapi yang kedua, dia harus mampu memberikan benefit kepada masyarakat. Hal yang kedua yang perlu diperhatikan, bahwa BUMDes terpisah dari pemerintah desa. Sehingga sekarang desa memiliki dua kantong. Kantong yang pertama adalah pemerintah desa, yang dia mendapatkan dana dari berbagai sumber, salah satunya dana desa. Dan desa saat ini bisa memiliki satu lagi kantong yang disebut badan usaha milik desa, yang dia bisa mengelola potensi ekonomi yang ada di situ sehingga bisa menambah pendapatan asli desa. Kami telah berkeliling ke berbagai desa di Indonesia, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Dan satu kesimpulan yang kami temukan, bahwa desa tidak bisa mandiri, tidak bisa maju dan mensejahterakan rakyatnya ketika PADes-nya kecil. Ketika pendapatan asli desa kecil, maka desa akan kesulitan mewujudkan mimpi-mimpinya. Dan BUMDes adalah strategi terbaik untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Itu perkenalan singkat untuk apa itu BUMDes. Kita akan lanjutkan dengan tema-tema yang lain. Tetap ikuti video kita, seri manajemen BUMDes. Saya Rudi dari bumdes.id. Senang bertemu Anda semua. Salam BUMDes. Kantor Kepala Desa Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, menggelar pengambilan sumpah dan pelantikan pengelola Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes periode 2018-2022. Dilantik langsung oleh Kepala Desa Sardonoharjo, Harjuno Wiwoho, kegiatan ini merupakan pengangkatan direksi dan pengawas untuk pengelolaan BUMDes bernama Bintang 18. Pengangkatan pengelola maupun pengawas dalam BUMDes sangat penting dilakukan. Pasalnya, BUMDes memiliki peranan lebih dalam meningkatkan kesejahteraan desa, terlebih dalam segi perekonomian dan pembangunan desa, sekaligus untuk menciptakan kemandirian dalam desa. Pelantikan serta pengambilan sumpah pengelolaan BUMDes di wilayah pemerintah desa
Juga sudah diatur dalam Surat Keputusan Nomor 4 Tahun 2018 tentang pengangkatan direksi serta pengelola dan Surat Keputusan Nomor 5 Tahun 2018 tentang pengangkatan pengawas. Direktur BUMDes Sardono Harjo, Haryono Purwanto menjelaskan, untuk menciptakan kemandirian desa pada pelaksanaan BUMDes kali ini telah memiliki beberapa program, yakni dalam segi pertanian serta sektor limbah rumah. Untuk segi pertanian, BUMDes akan menggandeng para petani dan memberikan pendampingan untuk menanam timun mini atau timun lalap dengan luas lahan 4.000 meter persegi per 2 minggunya, di mana nantinya diperkirakan mampu menghasilkan 7 hingga 8 juta rupiah per 2,5 bulan. Selain itu, BUMDes juga akan membuka jasa sewa peralatan pertanian, di mana hasil dari panen serta penyewaan tersebut akan dikelola BUMDes untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Pertanian akan kita ambil semuanya dan kita targetkan untuk yang di tahun pertama ini 1 ton dalam 1 hari untuk produksi timun ya, untuk 1 ton dalam 1 hari. Kemudian yang kedua, program kita itu nanti adalah pembuatan pupuk organik ya, sekitar nanti kita targetkan sekitar 15 sampai 20 ton dalam 1 bulan. Kemudian di dalam hal mekanisasi nanti akan kita sewakan traktor, kemudian dan lain sebagainya kepada rekan-rekan petani. Direktur BUMDes Sardono Harjo, Haryono Purwanto menambahkan, program lain yakni memanfaatkan sektor limbah rumah, seperti membeli minyak goreng bekas untuk diolah menjadi bahan biodiesel. Hingga kini di Kabupaten Sleman dari 86 desa baru terdapat 25 BUMDes yang telah terbentuk. Diharapkan BUMDes ini dapat mewujudkan kemandirian, menjadi contoh untuk desa lain, serta meningkatkan PADE secara mandiri yang nantinya akan digunakan kembali oleh warga desa dalam peningkatan kesejahteraan. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nuzul Nugraheni, Adi TV. Perguruan. Nah, harapan ke depan bisa memajukan 18 perguruan yang ada di wilayah Desa Sardono Harjo. Oleh karena itu dikasih nama Hutan 8 seperti itu. Badan usaha milik desa itu adalah memenuhi ketentuan undang-undang. Ya, dari sudah ada undang-undang tentang badan usaha milik desa yang mana setiap desa itu harus mempunyai satu badan usaha milik desa. Seperti itu. Sebelum itu ya, kenapa kok dibentuk badan usaha milik desa? Jadi badan usaha milik desa itu dibentuk atau didirikan itu salah satunya atau ada beberapa fungsi atau tujuan, yaitu salah satunya untuk bisa mensejahterakan warga desa, kemudian bisa mengembangkan perekonomian yang ada di tingkat desa, kemudian hasil akhir itu nantinya itu bisa meningkatkan pendapatan asli desa. Jadi harapan-harapan itu kenapa dibentuk badan usaha milik desa. Seandainya badan usaha milik desa ini bisa berjalan, tentu saja ada penyerapan tenaga kerja yang ada di situ. Jadi keuntungan dari sisi finansial dan keuntungan dari sisi non finansial. Jadi keuntungan sisi finansial jelas nanti akan mendapatkan pendapatan asli desa.
Kemudian di sisi non finansial atau dari sisi benefitnya itu adalah serapan tenaga kerja, ya kan? Kemudian keterlibatan warga masyarakat, kemudian ada pendapatan tambahan bagi mereka semua. Ya ini, jadi kenapa badan usaha itu dibentuk atau begitu? Organisasi itu dimulai dari ada penasehat. Penasehat itu adalah ex officio kepala desa. Jadi secara ex officio itu secara otomatis kepala desa. Kepala desa itu bukan perseorang, tetapi siapapun kalau ada pergantian itu juga secara otomatis dia akan menjabat sebagai penasihat. Contoh misalkan ada kepala desa A, tetapi sebelum badan usaha masa bakti badan usaha milik desa ini berakhir, nah ini sudah selesai masa jabatannya, secara otomatis nanti kepala desa yang menggantikan itu sebagai penasihat, itu penasihat. Kemudian ada pengawas, ya, pengawas itu 3 orang dari unsur masyarakat. Kemudian yang selanjutnya itu ada direksi, yaitu ada direktur, sekretaris dan bendahara. Kemudian di bawahnya lagi itu ada pelaksana kerja, karyawan, dan lain sebagainya. Nah, kalau direksi di dalam struktur organisasi, pengawas dan direksi itu atas SK kepala desa. Tetapi untuk karyawan dan pelaksana kerja, SK itu dari direksi, dari direktur yang membuat SK. Seperti itu untuk struktur organisasi. Dengan adanya badan usaha milik desa itu mempunyai fungsi, mempunyai jadi ada keterlibatan warga di situ, ada nilai manfaat dengan adanya badan pendidikan badan usaha milik desa itu. Ada banyak keterlibatan warga yang ada di situ, dan mereka mendapatkan penghasilan tambahan itu dari sisi yang lain. Kemudian dari sisi profitnya, dari sisi finansialnya nanti jelas desa akan mendapatkan tambahan pendapatan asli desa. Terus kan tadi sudah ada perannya dari BUMDesnya itu sendiri, jadi jenis usahanya itu sendiri apa saja, Pak? Kemudian total unit usahanya yang dimiliki. Jadi badan usaha milik desa bintang 18 itu memiliki usaha utama itu di sektor pertanian. Kita bermitra dengan petani untuk menanam timun baby. Kemudian timun baby itu ditampung seluruhnya oleh BUMDes. Itu unit usaha utama. Nah, kebutuhan BUMDes untuk saat ini itu perharinya itu 1 sampai 1,5 ton timun per hari. Kalau 1 bulan tinggal mengalihkan aja kali 30, sekitar 30 sampai 40 ton dalam 1 bulan. Itu kebutuhan badan usaha milik desa. Ini untuk saat ini kami juga masih kesulitan untuk mencapai target yang ada itu, target pasar yang ada itu. Kami masih terus menjalin kerjasama dengan petani, baik itu di wilayah Sardonoharjo maupun di wilayah di luar Sardonoharjo, baik itu di luar ataupun di luar kecamatan. Tidak hanya satu skop, kami sudah sudah sampai di luar kecamatan. Itu unit usaha utama. Kemudian ada unit usaha yang lain, yaitu membuat sabun cuci piring, kemudian sabun cuci baju, kemudian
ada pewangi, itu siap bebas pestisida. Ini juga merupakan unit usaha. Tapi yang mengelola juga warga. Iya, dari Gapoktan, gabungan kelompok tani. Kemudian nanti kita beli berasnya, kita pasarkan. Sama sebetulnya. Jadi fungsi badan usaha milik desa di sini itu adalah menjembatani antara produsen petani dengan pasar. Jadi kami menampung hasil daripada petani dan mereka kita fasilitasi, ya kan? Kebutuhan mereka kita cukupi, hasilnya kita tampung, kita pasarkan, dan nanti kita perhitungan setelah selesai siklus. Misalkan satu siklus timun itu 2 bulan, setelah selesai baru kita hitung-hitungan, oh kemarin kamu saya fasilitasi 1 juta, total panenmu 3 juta, berarti kamu dapatnya 2 juta, karena yang 1 juta untuk pengembalian fasilitas tadi. Seperti itu kira-kira. Tapi Pak, sebelumnya Bapak kan tadi sempat menyinggung tentang produk pewangi kayak gitu kan. Itu juga hanya untuk desa itu sendiri atau juga dijual di luar daerah itu sendiri? Untuk sementara baru untuk di desa. Untuk sementara ini ya ke depan nanti pengennya bisa sampai ke luar. Tapi untuk tahap pertama ini kita mencoba mengoptimalkan apa yang ada di desa. Desa Sardonoharjo itu memiliki penduduk di atas 24.000 jiwa. Itu menurut hemat saya itu merupakan pasar yang luar biasa. Saya sudah mencoba untuk sabun cuci baju, sabun cuci piring. Itu sebelum kami melangkah itu sudah orientasi pasar istilahnya. Kita sudah coba. Ada beberapa RT kita coba beberapa kali. Setiap RT itu setiap pertemuan itu selalu mengorder, mengambil sekitar 20 sampai 30 botol setiap kali pertemuan. Ya, tidak wajib. Ini kan kita tawarkan, kemudian mereka mengorder, membeli, gitu loh. Nah, seandainya ini direplikasi, ya, direplikasi di seluruh RT, 1 bulan itu sudah berapa? Sudah 3.000 sampai 4.000 botol. Itu kan duit sudah banyak banget. Kalau dirupiahkan 3.000 sampai 4.000 botol itu sudah di atas 50-60 juta dalam 1 bulan. Nah itu kan gede banget. Boleh. Produk ini nanti yang membeli seluruh warga desa Sardonoharjo. Konsepnya seperti itu. Dengan jalan kami juga bermitra, mempunyai agen di setiap RT. Sardonoharjo itu ada 118 RT. Kami mencoba untuk memiliki atau mendapatkan seluruh RT yang ada, perwakilan itu menjadi agen. Untuk saat ini baru sekitar 25%-nya saja, baru sekitar ada 25 sampai 30-an RT yang sudah menjadi ada agennya. Yang ke depan nanti seluruh RT itu ada agennya. Nah, di samping kita nanti menjual sabun cuci piring, sabun cuci baju itu, ya kan, nanti mungkin ada kebutuhan pokok nanti akan kita jual kepada mereka. Itu dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar. Seperti itu. Itu unit usaha yang kedua. Cuma seperti itu aja. Modalnya sini kan cuma dari desa Pak, nggak ada yang lain. Oh, dan jadi dari desa orang desa terus baru ke masyarakatnya gitu. Iya, dari desa ditaruh ke BUMDes, kemudian langsung dikeluarkan buat mitra kerja dengan petani. Terus untuk proses pengelolaan keuangannya gimana di BUMDes? Dia masuk rekening, kalau nanti diambil, atau akhir itu diambil, kalau enggak petani butuh apa itu setelah rapat itu ada sosialisasi kan terus ada petani minta apa buat apa nanti masyarakat kita bikin perjanjian itu. Setelah itu baru dikasih modalnya uang keluar dicatat ya biasa di perjanjian di atas materai di sini, di kas kecil di sini. Untuk dapatnya dari komputer atau ya semua dua-duanya, manual sama timnya.
Untuk pemeliharaan, iya pemeliharaan. Selasa 13 Maret 2018, Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Bintang 18 lakukan panen perdana Timun Baby di Dusun Clumpret, Sardono Harjo, Ngaglik, Sleman. Menggunakan bibit varian Vitani F1, Timun Baby sudah dapat dipanen pada hari ke-37 dan mampu menghasilkan 3 kg dalam satu tanaman. Bermitra dengan 22 petani Sardono Harjo, BUMDes Bintang 18 mampu meraup untung sebesar 4 juta rupiah pada tahun pertama dengan modal awal 2 juta rupiah. Direktur BUMDes Bintang 18 Haryono mengatakan, lahan seluas 1000 meter mampu meraup untung sebesar 7 juta rupiah dalam kurun waktu 70 hari. Petani kami itu di dalam proses budidaya per 1000 meter itu di dalam hitung-hitungannya itu bisa mendapatkan selisih pendapatan sekitar 7 jutaan dalam waktu 70 hari. Jadi amat sangat visible untuk dikembangkan, dibudidayakan. Haryono mensimulasikan dari hasil panen 5 kuintal per hari dengan asumsi harga Rp3.000 per kilogram. Omset yang diraih sebesar Rp1.500.000 per hari dan diproyeksikan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp180 juta di akhir tahun 2018 nanti. Selain budidaya yang mudah dan tingkat resiko yang rendah, permintaan pasar akan Timun Baby masih terbuka luas, tambah Haryono. Untuk pemasaran seperti yang saya katakan tadi tidak terlalu susah. Kebutuhan di pasar masih amat sangat terbuka luas. Itu hanya di wilayah Sleman dan Kota Madya Yogyakarta. Kita belum merambah ke luar daerah. Itu aja 500 kilo dalam satu hari itu sudah habis. Senada dengan Haryono, Bupati Sleman Sri Purnomo mengatakan, budidaya Timun Baby merupakan peluang usaha yang sangat menjanjikan. Timun Baby ini tampaknya hasilnya sangat menjanjikan. Dalam kurun waktu 12 hari sudah selesai dan mulai panen itu di hari yang ke-30. Artinya ini dengan modal yang dikeluarkan dalam kurun 1 bulan itu sudah bisa mulai mengembalikan modal. Dan nanti di hari-hari berikutnya, minggu berikutnya itu sudah merupakan keuntungan yang diraih oleh petani sendiri.